Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar nih? Perkenalkan, nama saya Rizka Mutiafani dari Prodi Perbankan Syariah IAIN Zawiyah Cutqala Langsa. Nah, pada podcast kali ini, Rizka akan membahas tentang meningkatkan semangat belajar anak di masa pandemi COVID-19 melalui pembelajaran visual. Nah, teman-teman, tahu nggak pendidikan itu apa? Pendidikan ialah suatu hal yang berguna sebagai landasan mendasar yang sangat penting bagi generasi penerus bangsa. Pembelajaran yang diajarkan merupakan bekal untuk mendapatkan ilmu tambahan yang terbaik bagi penerus selanjutnya. Nah, oleh karena itu, pentingnya pembelajaran yang efektif dan konsisten supaya anak lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Pada saat ini, pandemi COVID-19 membuat semua sarana ditutup sementara, termasuk kegiatan belajar mengajar, agar siswa dapat belajar di rumah demi keamanan dan kesehatan kita semua. Hal ini tentunya berdampak kepada orang tua, di mana orang tua harus memberikan pelajaran pada anaknya di rumah. Guru dan siswa dianjurkan melakukan pembelajaran secara online dari rumah dan tidak tatap muka seperti biasanya. Hal ini menuntut supaya anak belajar dan melakukan pembelajaran secara online. Meskipun saat ini pandemi COVID-19, pembelajaran tetap harus berlangsung. Mengingat pentingnya peranan orang tua dalam mendidik anak, beberapa penelitian telah membuktikan bahwa orang tua memiliki andil yang selalu memberi perhatian pada anaknya. Nah, terutama perhatian pada kegiatan belajar mereka di rumah, yang sangat besar dalam kemampuan anak dalam lingkup pendidikannya. Nah, terutama perhatian pada kegiatan belajar mereka di rumah, yang sangat besar dalam kemampuan anak dalam lingkup pendidikannya. Cara mempelajari atau menguasai pembelajaran yang bervariasi agar anak semangat dalam belajar dan tidak cepat bosan. Proses arah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar anak mampu berpikir secara kreatif. Model pembelajaran dalam hal ini adalah sebuah landasan dalam praktik pembelajaran hasil dari psikologi pendidikan belajar yang telah dirancang berdasarkan proses analisis yang telah diarahkan. Pembelajaran yang menyenangkan, kreativitas, dan variasi terdiri dari model pembelajaran secara online, berbagai macam variasi teknik pembelajaran dan kelebihan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, cara yang tepat untuk mewujudkan pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan secara online bagi anak-anak adalah yang pertama, pembelajaran dengan ceramah atau virtual secara online. Metode ceramah ini memberikan penerangan secara lisan kepada anak, kemudian suruh anak mencatat seperlunya. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan penjelasan secara singkat dan padat, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk ceramah. Untuk membantu penjelasan, orang tua dapat menyajikan bahan ajar yang disampaikan menggunakan media yang dapat menarik perhatian anak. Yang kedua, pembelajaran kooperatif. Maksudnya ini pembelajaran yang berpusat pada siswa sangat efektif untuk mengembangkan siswa dalam keterampilan berpikir dan mampu menyelesaikan masalah seperti yang diharapkan untuk menghadapi era 5.0. Yang ketiga, pembelajaran dengan game quiz. Kegiatan pembelajaran yang bervariasi orang tua juga bisa menyertakan dengan game supaya anak lebih senang sehingga tidak monoton atau bosan. Yang keempat, pembelajaran dengan menghasilkan karya atau produk yang bermakna. Menurut Regina Ade Dermawan, bahwa orang tua harus membekali anak dengan pendidikan dan keterampilan yang tidak hanya meliputi keterampilan bertahan hidup, tapi juga keterampilan berpikir kritis, inovatif, dan berkarakter, teman-teman. Nah, teman-teman, kesimpulan dari podcast Rizka kali ini ialah mengajar dengan pembelajaran online untuk membangun dan mempersiapkan generasi bangsa agar ke depannya mereka mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di era 5.0, di mana anak menjadi sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik dan matang untuk generasi penerus bangsa.
Nah teman-teman, sekian dulu ya yang dapat Rizka sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu ya teman-teman.